Ada seseorang mau ditemui Rasulullah tapi di kantongnya itu ada rokok. Berarti Rasulullah tidak akan menemui orang yang merokok. Tidak percaya dengan seseorang yang mimpi Nabi. Karena mungkin siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka seperti melihatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ami Husain. Ahlan wa sahlan Habib Fahmi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, antum bkhair. Alhamdulillah, sehat walafiat fi ni'mah wa ta'ah. Beb, antum ini belajar dulu mondok itu dari umur berapa, Beb? Saya dulu sempat mondok dari umur 11 tahun lebih dikit kayaknya. 11 tahun ya. Sekitar segitulah, 11 tahun. Sampai terakhir umur berapa, Beb? Terakhir mondok umur 21 atau 22. 22. Anggap 22 lah. Antum kan dulu pernah belajar juga, pernah menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah dulu pernah sempat menghafal Al-Quran. Dan itu ditempuh yang umumnya biasanya 1 tahun, antum menempuh dengan jarak jangka waktu 10 bulannya. Iya, alhamdulillah Al-Fakir bisa sampai 10 bulan, sekitar 10 bulan lah. Karena memang ya di marhalah itu banyak liburnya, istilahnya banyak. Bulan Maulud libur, terus Ramadan kan libur. Jadi hitungannya kan nggak jangkep 1 tahun. Tapi antum dulu sempat juara berapa, Beb? Dulu sempat juara 2 pernah, juara 3 pernah, tapi juara 1 belum pernah. Oh, juara 3 pernah, 2 pernah, 1 belum pernah. 1 belum pernah. Mungkin kurang giat waktu dulu. Apa mungkin ini isyarah, Beb, bahwa antum tidak boleh 1 berarti? Harus 2 atau 3. Ya mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Ini ada pertanyaan masuk, apa antum berkenan untuk menjawab? Ya insya Allah kita jawab bersama-sama. Kalau memang ada masukan atau apa kan bisa dijawab bersama mungkin. Beb, sekarang ini ada sebagian orang, Beb, ya. Ini ada pertanyaan masuk ya. Banyak ingin bertanya kepada ustadz, pada kiai, pada habib, tapi mereka mungkin mau sowan itu malu, mereka itu mau ke rumahnya malu, mau datangi ziarah malu. Sekarang kan sudah ada yang namanya IG, platform-platform IG, YouTube atau WA yang itu bisa digunakan untuk media dakwah gitu ya. Benar sekali. Kita gunakan wasail untuk tujuan dakwah. Nggak masalah gitu ya? Nggak masalah, selagi itu khair, insya Allah jadi khair. Ada kaidah fikih mengatakan al-wasail hukmul maqasid. Hukmul maqasid, benar sekali. Coba diterangkan gimana itu? Ya wasilah-wasilah itu hukumnya ya apa yang dituju itu apakah kebaikan, berarti wasilahnya juga menjadi baik. Ketika yang dituju itu kejelekan ya wasilahnya juga menjadi jelek. Contohnya, Beb? Contohnya kita mau ke masjid, kita memakai wasail sepeda motor atau kita pakai wasail sepeda atau mobil, itu otomatis mobil dan sepedanya menjadi baik karena kita bertujuan ke masjid, bertujuan baik. Begitu juga sebaliknya. Yang terjadi seperti itu. Jadi bukan semua hal itu terjadi bid'ah, terus bid'ah itu nggak ada wasail terus semuanya jelek dipukul rata, tidak. Oke, Beb, tetap jangan kemana-mana, kita lanjut ke pertanyaan langsung. Yang pertanyaan pertama, Beb, kadang ada orang, Beb, tidak percaya dengan seseorang yang mimpi Nabi. Karena mungkin Nabi itu suci, kamu itu nggak pantas untuk mimpi Nabi. Itu kadang menyerangnya dari sisi itu. Kadang juga ada yang menyerangnya dari sisi memang nggak mungkin lah orang itu mimpi Nabi.
nggak percaya, nggak mungkin mimpi Nabi. Gimana terus wajahnya Nabi? Gimana? Nabi itu seperti apa? Gimana itu Beb, untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin karena kurangnya ilmu pengetahuan atau kurangnya membaca hadis atau belajar ilmu agama yang sama orang-orang yang benar, muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal jelas di dalam hadis Abi Hurairah itu sudah disebutkan, man ra'ani fil manam faka'annama yarani fil yaqadha fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka seperti melihatku di dalam keadaan terjaga. Nah, itu harus dipahami, karena setan tidak mungkin menyerupai Nabi Muhammad SAW. Karena memang khususnya setiap orang itu ada kekhususan di hatinya yang bisa saking kuatnya atau tekanan batin yang sangat kuat untuk cinta, untuk rindu, untuk gimana Nabi Muhammad, gimana kepingin ini itu bisa menimbulkan hal yang sekiranya kita nanti bisa melihat di dalam mimpi. Nah, kuncinya itu tadi, rindu. Semakin orang rindu, dia bakal mimpi sosok baginda Nabi Muhammad. Nah, yang perlu kita ketahui ya, pertama itu hadis sahih Bukhari wa Muslim, itu sahih. Muttafaqun alaih, itu hadis sahih, jelas sekali hadis sahih. Dan ini begitu juga, itu Bilal juga, waktu Sayyidina Bilal, sahabat Bilal ketika hijrah ke Syam, terus lama sampai mimpi Rasulullah SAW, yang lihat Rasulullah, karena Bilal tahu sesungguhnya ini hadis keluar dari lisan Rasulullah SAW itu bukan sesuatu hal yang cuma ngomong gitu aja, bukan suatu hal. Fa'innahu haq. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu, semua yang dikeluarkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ngomong seperti itu, cuma ngomong Terus, cuma. apakah kriterianya itu harus suci kah? Orang tersebut itu harus betul-betul suci, atau cuma seperti kata antum, cukup dia punya rindu yang berat, dia punya cinta yang berat, walaupun dianya sendiri masih kotor, itu apakah bisa? Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Mungkin kalau kita lihat dari segi suci, siapa manusia yang suci itu siapa? Kullukum khotoh. Kata Rasulullah, semua kalian itu bersalah, manusia, pasti bersalah. Wa khairu khotoh at-tawwab. Itu pasti bersalah. Tidak ada manusia suci 100%, tidak ada, kecuali Nabi maksum. Sahabat Bilal pun, ketika ini yang tadi membahas tadi cerita sahabat Bilal ya, ketika melihat Rasulullah dalam tidur. Sahabat Bilal melihat Rasulullah dalam tidur waktu mimpi Rasulullah waktu di Syam. Nah, kalau kita dikti sahabat Bilal, ya itu bukan orang-orang yang 100% suci atau apa. Antum pasti tahu lah ceritanya sahabat Bilal ketika tidur sama Rasulullah, yang Rasulullah ngomong, ya Bilal, aku ngantuk, nanti engkau bangunkanku ketika sholat subuh, ya kan? Kata sahabat Bilal, ya Rasulullah tidur saja, nanti aku bangunkan. Ketika Rasulullah tidur, sahabat Bilal juga gitu, ngantuk, akhirnya ketiduran. Dua-duanya ketiduran. Akhirnya sampai Isyraq, melewati sholat subuh tadi. Nah, ditanya sama Rasulullah, mana janjimu ya Bilal? Asobani ma asobaka ya Rasulullah. Aku mendapatkan apa yang kau dapatkan, apa yang ngantuk. Jadi bukan semua orang tuh harus maksum atau suci atau apa. Kita nggak bisa. Jelas yang maksum adalah Nabi. Maksum adalah Nabi. Jelas. Dan Nabi ngatain seperti itu tuh bukan untuk Nabi, tapi buat untuk umatnya. Nabi berkata, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihatku di mimpi, maka dia melihatku waktu yang kotor, seperti melihatku waktu terjaga. Berarti kriterianya cukup itu, Beb ya? Maksudnya cinta dan rindu aja mungkin, Beb ya? Mungkin bisa jadi. Itu khususnya yang Allah SWT yuhdi biyaman yasha'u. Tapi banyak, harus salawat, harus ini. Tapi tetap itu adalah khususnya, kekhususan
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya yang suci atau umat-umat yang diinginkan. Ada lagi kontradiksi nih, Beb. Mungkin antum bisa menjamak antara keduanya, mengumpulkan keduanya. Seperti Habib Ali Habsyi, beliau pernah melihat ceritanya bahwasanya di kitabnya beliau ya, bahwasanya ada seseorang yang mau bertemu ada seseorang mau ditemui Rasulullah, tapi di kantongnya itu ada rokok. Iya. Ya. Nanti Rasulullah tidak akan menemui orang yang merokok. Yang pertama itu. Benar. Yang kedua, ada sebagian ulama, sebagian kalangan, mereka juga Masya Allah fil maqam, Masya Allah fil halnya, makomnya, tapi beliau juga ngerokok. Nah ini dua hal yang bertentangan. Iya, Ini bisa dikumpulkan nggak, Bib? Karena kalau yang percaya ini nggak percaya itu, yang percaya itu nggak percaya ini bisa dikumpulkan nggak, Bib? Mungkin bisa, mungkin ya, kalau kita ngomong dikumpulkan ya mungkin bisa jadi seperti anggapannya tuh seperti misal kita bertanya siapa sih orang-orang yang boleh berdosa, istilahnya kan orang-orang yang berdosa itu siapa yang boleh berdosa, ya pasti jawabannya orang-orang yang tahu cara tobat. Iya. Yang bisa melanggar hukum berarti orang-orang pakar hukum. Bukan orang yang boleh berdosa ya, orang yang gampang melakukan dosa. Ya. Orang yang gampang melakukan dosa adalah orang yang tahu caranya untuk tobat. Iya, maksudnya mungkin seperti itu ya. Tapi kita ngomong misal kalau ada yang boleh, misal ada yang boleh dosa ini boleh, siapa yang boleh? Ya orang-orang yang tahu tobatnya, misal boleh. Orang dalam lah. Nah, anggapannya orang dalam. Ya begitu juga, mungkin dia tahu cara nutupi kejelekan rokok itu tadi, dia tahu. Jadi sampai ke magomat itu. Jadi dia bisa tahu gimana sih cara untuk menutupi kejelekan rokok itu tadi. Mungkin dari pandang Al-Fakir ya, mungkin seperti itu. Bukan, mungkin gini. Karena beliau ini halnya datang dan sangat banyak dan luber, tumpah-tumpah, akhirnya beliau ini merokok. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa terlalu tinggi sampai diturunkan sedikit biar Jadi tapi di sebelahnya enggak masalahnya kan lawan bandingnya orang yang merokok tidak ketemu Rasulullah. Dan lawan bandingnya kan gitu. Ya. Berarti sama dengan mentiadakan yang pertama. Berarti bisa jadi orang yang merokok ketemu Rasulullah. Iya. Jawaban seperti itu antum. Iya. Bisa atau tidak? Kalau dengan jawaban tahfif atau apa berarti kan tidak bisa. Bisa, otomatis bisa. Tetap bisa, tapi kan ini kekhususian. Benar. Ya, khususiah aja dia. Benar. Merokok tapi bisa ketemu Nabi, ini kekhususian. Bagi tapi dia, kebanyakan tidak bisa. Oke, fix intinya fix, itu. Mungkin di situ mungkin. Lanjut, Beb. Nah, itu ala soal ukhra. Di Indonesia ini katanya kebanyakan ini Islamnya ini Islam keturunan. Ini gimana ini, Beb? Orang ini mengatakan kamu ini loh Islamnya ini Islam warisan, Islam cuma keturunan. Kamu ini juga harus mencari dari orang lain. Padahal kan itu termasuk pertanyaan fokusnya apa? Sebentar. Padahal kan itu termasuk hadiah dari Allah Ta'ala. Ketika kita lahir di dalam keluarga Islam, bapak ibu Islam, lingkungan Islam, itu hidayah dari Allah Ta'ala. Yang kita ketika dalam alam kandungan kita tidak bisa memilih itu. Betul kan? Benar. Ketika kita lahir, hidayah langsung kita dapat. Benar. Ini kan salah satu keistimewaan juga yang Allah berikan kepada hambanya. Iya kan? Benar. Kadang-kadang orang menyalahkan dalam hal ini, Beb. Kamu loh Islamnya keturunan. Lah mau Islam bagaimana lagi? Menurutnya ini mau Islam bagaimana lagi?
apakah harus mencari? Ada Kalau Islam lain belajar, lagi, berarti ada Islam turunan, ada Islam makanya kalau tanjakan, ada Iya, Islam makanya. samping kalau kanan sampai kiri. belajar kan memang harus belajar. Semua mau dia Islam keturunan, mau dia Islamnya mencari, mau dia itu mualaf, itu kalau Tetap belajar harus belajar. semua tetap harus. Benar, tetap harus harus belajar. belajar semuanya. Tapi berarti gimana ini, Beb? Bolehkah menyalahkan yang seperti ini, Beb? Lo kamu udah cuma Islam keturunan, bolehkah menyalahkan seperti ini? Sangat tidak boleh sekali. Sangat tidak boleh sekali karena Islam ini nggak boleh dicela. Kalau dia ngomong Islam lo cuma keturunan, berarti ya otomatis. Terus kenapa? Apa yang salah dari Islam? Apa yang salah dari keturunan? Apa yang salah dari keturunan Islam? Kan istilahnya kalau ya Justru seakan-akan itu fadl ya, fadl minallah, maksudnya keistimewaannya. ya mungkin itu bisa disebut fadlullah. Mungkin bisa disebut fadlullah. Nah, kalau kita tembak di langsung mayoritas atau orang yang Islamnya keturunan lah atau Islamnya itu cuman kulit aja lah, itu kan seakan-akan kita ini merendahkan Islam gitu loh. Sedangkan orang yang ribuan tahun kafir atau puluhan tahun, anggapannya puluhan tahun kafir, terus dia mengucap syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, runtuh semuanya, langsung jadi Islam dan haram darahnya, iritnya dan semuanya langsung haram, jadi ikhwanuna, langsung jadi seperti itu dengan orang yang puluhan tahun kafir Dengan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ketika sahabat waktu ada orang yang mau ketika perang, terus ada orang yang mau dibunuh terus dia syahadat, sama sahabat tetap dibunuh, terus dibilangkan ini perkara ke Rasulullah itu tadi ada orang yang syahadat tapi tetap dibunuh karena syahadatnya takut dibunuh. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu bunuh? Ya Rasulullah, inna qala takut, khaufan, takut. Ya Rasulullah, dia ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena takut pedangku. Bukan karena ikhlas. Bukan karena ikhlas. Itu aja masih dibelain Nah, Rasulullah, jawabannya Rasulullah simple, kata Rasulullah. Kamu belah dadanya sampai kamu tahu itu. Apakah kamu tahu dalamnya? Apakah kamu asyarakat sadrahu, kata Rasulullah. Kau belah dadanya, kamu lihat dalamnya. Kaifalaka bila ilaha illallah tajaka yaumil qiyamah. Gimana engkau akan di la ilaha illallah ini? Kalau nanti hari kiamat sudah datang, gimana kamu tanggung jawabkan orang ini? Sehingga dia sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kalimat la ilaha illallah itu sangat mahal sekali. Tidak semua orang bisa dapat nikmat la dan ilaha orang illallah. yang sudah mendapatkan itu dari lahir itu adalah fadl min Allah. Fadlullah. Nggak perlu dikomentari. Benar, kelebihan Nggak Allah perlu SWT. disalahkan. Tidak perlu disalahkan, tidak perlu dikomentari. Islam tetap Islam. Tidak boleh. Kalau wajib dikomentari. belajar semua berarti wajib. Semua belajar. wajib belajar. Kita sepakat semuanya wajib belajar. Harta kita ya tetap wajib belajar. Utlubul ilma Minal mahdi mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu dari timang-timang sampai yang lahir. Nggak ada putusnya. Enggak ada putusnya, benar. Rasulullah aja tetap minta berdoa Robbi zidni Ilman. Ilman. Benar. dalam ayat yang lain lokan al-bahrun midad li kalimatu rabbi dan nafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi Madada. kalau seandainya apa coba diterjemahkan Bu. Ya mungkin ditafsiri nanti lah. Kita lanjut ke pertanyaan nanti. Kemudian Habib, kadang-kadang ada orang mengatakan pedagang agama banyak ini, agama ini dijual sama Berarti memvonis satu orang gitu ya? ya memvonis Pedagang agama. kelompok atau memvonis orang ini agama dijual ini sama fulan malah fulan. Gimana maksud agama dijual tuh gimana maksudnya? Ya untuk keuntungan pribadi, untuk kriminal, untuk keuntungan pribadi lah, untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan Partai. atau partai atau keuntungan apa namanya uang atau jabatan dan yang lain sebagainya. Ya mungkin dilihat ya. Ini memvonis ya, memvonis. Kita nggak bisa langsung vonis satu orang ini dia
jual agama atau tidak kita nggak bisa vonis, karena ya itu tadi nggak semuanya yang kita sangka itu benar. Kita harus Suudon, ya, itu suudon, sudah suudon. namanya itu suudon. Nah, inna ba'dodon nih ismun. Di Al-Quran inna sebagian dari prasangka itu dosa, suudon. Nah, Itu sebagian itu, ya itu termasuk sebagian termasuk yang, sebagian yang itu ismun itu. ismun, suudon. Nah, itu tidak boleh, sangat tidak boleh sekali. Itu menimbulkan hati yang nggak sehat sudah, hatinya sudah tidak bisa ngerasain nikmat sampai ke saudaranya atau mungkin dia sesama umat Islam atau mungkin dia sesama negara, dia sampai mengatakan seperti itu atau bertanya seperti itu. Terus ada juga hadis, Beb. Innallah ayyada, maknanya seperti ya, ayyada hadadin bi rajulin fasik. Benar-benar. Kadang-kadang ya dikawal siapa Islam itu, Benar. digawangi ustadz siapa, atau yang bagaimanapun tambah kuat, Tambah kuat. tambah kuat. Benar, tambah kuat. Istilahnya ya, istilahnya. Walaupun dia menjual agama pun, dia juga punya peran loh di dalam apa? Di dalam Penyebaran Islam, penyebaran di dalam Islam. Islam. Betul kan? Benar. Gak semua yang nyebarkan Islam tuh orang-orang yang soleh harus ini nyebarkan Islam, enggak. Kadang Harus Islam wali gitu. harus wali yang nyebarkan Islam atau apa, harus orang kayak gini, enggak. Memang ya Islam tuh kadang tersebar ya orang-orang yang biasa justru kadang orang tuh sungkan datang ke ustadz yang imamahnya besar atau apa, dia lebih suka datang ke orang-orang yang Islamnya yang ya wis gitu-gitu, Yeah. kopi pinggir rembong di jalanan, dia lebih suka kumpul gitu, lebih masuk seperti itu kadang sebagian orang. Dan juga perlu digarisbawahi juga, li'anallah yahdi mayyasha. Ya Wallahul muhdi. ya dimayasya Allah yang memberikan hidayah. hidayah. Benar, sangat benar. Kita semua ini kan cuma apa? Nggak Punya bisa, peran benar, aja lah. kita nggak bisa memvonis orang, intinya nggak bisa ini bilang salah atau enggak kecuali kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau cuma logika loh kok bisa gini, minggirkan logika. Kita ngelihat dengan mata baru bisa kita salahkan. Kalau kita nggak tahu cuma ini gimana loh kok bisa lalu akhirnya susah. Gitu Beb ya. Mungkin Ana yang baca pertanyaan mungkin ya. Ada pertanyaan keempat Beb. Bagaimana habaib ini menurut antum, kata-kata habaib ini yang fenomenal di Indonesia dan ya habaib di kiri-kiri itu bagaimana maksud antum nih? Apa sih sosok habaib? Yang dimaksud itu apa? Masya Allah, habaib ini mereka yang punya jalur keturunan nasab dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betul-betul ya nyambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada lembaganya yang bernama Robitoh Alawiyah. Jadi kalau kita itu punya jalur nasab, Benar. dan juga ada stempel dari Robitoh Alawiyah, maka berarti kehabaibannya di ACC gitu ya. Di ACC ya habaibnya. Di ACC. Benar. Itu menurut hukum dunia gitu ya. Hukum dunia. Kalau hukum akhirat sih ya nggak tahu. Beda lagi. Kita nggak Tapi bisa hukum dunia, jadi harus ada yang punya nasabnya jelas. Habis itu juga punya stempelnya juga. Ibaratkan gini loh. Kamu mau mengakui tanah. Ya. Ini tanah antum, Beb. Sah. Tapi ketika antum mengakui itu tanahnya antum harus punya apa? Sertifikat. Sertifikat yang dilabeli oleh notaris. Sama, orang mau mengaku saya keturunannya Nabi Muhammad, saya keturunannya Rasulullah. Ya siapa aja boleh mengakui tanahnya, siapa aja boleh mengakui kalau dirinya. Jadi jalur nasab gitu ya, jalur ada ala Robito ala siapapun boleh mengakui. Tapi harus ada apa namanya? Sertifikat itu tadi. Sertifikat yang dilegalitas oleh notaris seperti itu.
benar. Dan notarisnya memang yang berkompeten, bukan notaris magang, Beb. Oh iya. Banyak notaris magang soalnya. Notaris magang lebih memarahkan mungkin ya. Iya. Ala kulli hal itu satu ya. Iya Itu, yang sebentar. Itu gitu. Dan habaib ini keturunan yang jelas mempunyai jalur nasab dengan Nabi Muhammad. SAW. Terus dalam kata-kata habaib, kenapa kok keturunan Nabi dikatakan habib? Kenapa kok nggak syarif? Kenapa kok nggak sayyid? Habib itu loh bukan keturunannya Nabi. Akhirnya bisa dipelintirkan untuk itu. Lo asli yang keturunan Nabi itu sayyid atau syarif. Sayyid atau syarif. Kalau habib itu bukan. Ini orang yang nggak tahu mungkin sejarah. Jadi sejarahnya seperti ini. Dulu mungkin keturunan Nabi dikatakan sayyid atau syarif. Oke. Koren itu, masa zaman itu, setelah turun lagi masanya bisa dikatakan syekh. Turun lagi masanya bisa dikatakan habib. Sekarang masanya bisa dikatakan iye. Apa turun lagi ya? Iya, mungkin di sebagian daerah ya. Seperti antum kalau baca di dalam rotib al-Atos ataupun rotib al-Haddad, itu setelah Fatihah pertama kepada Nabi Muhammad, Fatihah kedua kepada siapa? Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir dan juga Sayyidina Faqih Muqaddam. Lu gak disebut Habib Faqih Muqaddam, enggak disebut Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir, enggak. Karena korennya zamannya ketika itu disebutnya Sayyid. Korennya berarti waktu itu disebutnya Sayyid. Kembali lagi kepada korennya pada zamannya Syekh Umar Muhdar, Syekh Ali bin Abu Bakar Sakra, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini korennya zamannya disebutnya Syekh. Sampai sekarang kita menyebutnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Namanya Abu Bakar bin Salim. Kita menyebutnya apa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Atau kalau disingkat bin Syekh Abu Bakar PSA. Enggak ada tuh kita mengatakan Habib Abu Bakar bin Salim, enggak. Atau Sayyid Abu Bakar bin Salim. Ya. Sayyid Abu Bakar bin Salim, enggak. Iya kan? Iya. Terus pada zamannya Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu baru disebut Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas atau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Ali Al-Habsi. Baru zaman itu zaman itu disebutnya Habib, sampai sekarang disebutnya Habib. Nah. Ada lagi di sebagian daerah dipanggilnya I. Lah mungkin nanti berapa tahun ke depan atau di daerah yang lain mungkin disebutnya Lora, mungkin kan bisa juga. Atau disebut berubah-berubah jadi. Iya bisa zaman itu berubah-berubah. Salah kadang orang yang nggak tahu Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Ini kadang ya perlu belajar lagi mungkin ya. Iya, ya itulah wawasannya mungkin kurang luas. Nggak tahu. Enggak Beb, jadi seperti mungkin ada pertanyaan yang kayak orang Habib itu julukan sakral, istilahnya kayak cucu Nabi Muhammad SAW, istilahnya seperti itu. Nah, kalau dia tidak mencontoh akhlak atau perilaku Nabi Muhammad SAW, berarti ya dia nggak bisa dikatakan no Habib, nah, bisa dikatain Habib. Apakah seperti itu? Ini menurut anak ya, wallahu a'lam, betul atau tidak. Mau dikatakan Habib, mau dikatakan Sayyid, mau dikatakan Syekh, mau dikatakan Syekh, mau dikatakan iye kayak apa kayak terserah lah. Yang penting kalau dia punya jalur nasab keturunan Nabi Muhammad, tidak boleh kita untuk mengatakan beliau bukan keturunan orang tersebut. Sama menafikan ya, mentiadakan. Tidak boleh ya. menafikan. Benar. Intinya tidak boleh menafikan. Benar. Mau dia dipanggil Habib,
mau dipanggil Sayyid, mau dipanggil Iye, mau dipanggil apapun, itu terserah. Tapi jangan menafikan keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti meskipun gimana pun kelakuannya tetap hal yang berbeda mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu atau bagaimana? Ya tidak bisa dikatakan kalau itu bukan Habib, ya nggak bisa. Cuman memang gelar Habib itu untuk orang yang memang punya ilmu, yang orang hebat lah, orang punya magom yang tinggi, memang seperti itu. Tapi terserah lah mau mengatakan itu Habib atau bukan, yang penting jangan menafikan kalau dia bukan keturunan Rasulullah, asal tadi itu betul jelas memang keturunannya Nabi Muhammad dan juga sudah ada legalitas tadi, nggak masalah. Jangan menafikan itu aja. Intinya jangan menafikan tadi. Jangan menafikan. Kalau masalah gelar lah, ya terserah itu, Beb. Gelar terserah, Intinya terserah masing-masing orang. Ya. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi nih, Beb. Sekarang ini, Beb, ya, banyak orang-orang ini membutuhkan sosok ustadz. Kadang anak bingung juga, di satu daerah ada ustadz yang datang, ustadz lain lah, ustadz pendatang. Ini ustadz yang ada di daerah situ tuh merasa risau. Kenapa? Takut kesaing atau takut gimana? Padahal mungkin kalau kita lihat di daerah tersebut 1000 ustadz pun kalau datang lagi untuk berdakwah lagi, itu pun masih kurang. Masih kurang 1000 itu. Antum tahu sendiri kan orang zaman sekarang. Iya benar. Masih kurang. Jadi merasa tersaingi tadi. Nah, bolehkah kita ini untuk berdakwah dengan minimal ilmu yang dia punya, dan gimana syaratnya kalau dia mau berdakwah itu? Apakah ya sebatas itu saja atau bagaimana? Kalau dibilang dakwah ya, berarti pertanyaan tadi gimana dakwah itu harus bagaimana? Tidak, maksudnya ada orang-orang yang memang terbatas di dalam ilmu tapi dia berdakwah. Ya dikatakan ustadz lah atau gimana. Ini kan kadang wah ini ustadz pendatang, jadi ustadz ke alim ini percuma ini pendatang ke alim baru ustadz baru lah, maksudnya gitulah. Belum tahu apa-apa lah. Dihujat seperti itu gitu loh. Masih bau kencur. Ya. Ya mungkin kembali lagi ke hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Walau ayat, orang yang tahu satu ayat dari Al-Quran, kalamullah azza wa jalla, itu dia disuruh untuk menyampaikan. Artinya dia disuruh untuk berdakwah. Nah itu ayat satu ayat. Jadi cukup satu ayat aja cukup sudah ayat, boleh menyampaikan. Boleh sekali, bahkan ya memang harus disampaikan. Bukan orang dakwah itu nunggu pinter, nunggu ini, nunggu itu bukan seperti itu. Satu ayat kita sampaikan, kita paham 2 ayat, kita sampaikan 2 ayat, 3 ayat, kita sampaikan 3 ayat. Asal jangan 4 ayat baru paham 3 ayat menyampaikan 4 ayat. Itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Okay. Disampaikan yang tidak sesuai yang dengan pengetahuannya, itu yang tidak boleh. Dengan porsinya, benar. Jadi boleh asalkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau misalkan dia pintar sholawat atau pintar qasidah, suaranya enak, ya cukup dengan qasidah sholawat, ya cukup. Atau dia pintarnya cuma ngajar ngaji, ya cukup berdakwah dengan ngajar ngaji. Atau dia mungkin bisanya mengumpulkan orang, Beb. Ya tadi tetap ke wasail tadi. Tidak cuma mengumpulkan orang aja ya. Kadang-kadang Beb, kalau sudah mengumpulkan orang sudah banyak, akhirnya ya itu Beb, pengen berfatwa nanti. Oh iya,
itu harus dihindari. Berarti nggak boleh ya? Kalau dia berfatwa tanpa ilmu kan nggak boleh, harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan dan belajar. Fadlu wa adlu. Fadallu wa adallu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Habib. Mungkin Sama-sama. cukup segini aja podcast kita. Masya Allah, banyak ilmu yang bisa dikali, menarik sekali. Insyaallah dari antum juga. Ya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.